wabarakatuh. Hai Tripoders, salam Trimedia. Selamat datang di Tripod Trimedia Podcast. Bersama dengan saya, Restina Litusiska. Hari ini kita akan bincang-bincang asik lagi nih dengan wakil kurikulum. Kita ada wakil kurikulum, Ibu Ermawati. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Resti. Terima kasih. Dan kita juga ada Ibu Kepala SMP Negeri 3 Batanghari, Ibu Rahmini SPD MPD. Selamat siang, Ibu. Siang, Resti. Ini ada tamu yang sangat spesial nih. Siapa ya? Kita lihat. Selamat siang, Bapak. Siang, Bu Resti. Beliau ini adalah Pak Amir Hamzah. Beliau Kadis Diskominfo Batanghari. Kemudian beliau juga adalah salah satu alumni SMP Negeri 3 Batanghari dan juga pernah menjabat sebagai paguyuban di SMP Negeri 3. Gitu ya, Pak ya? Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih, Pak, kegiatan sehari-harinya sekarang? Nah, kini karena kita terhitung sejak 2 Agustus saya dilantik sebagai Kadis Kominfo Batanghari. Sudah mulai bekerja, sudah mulai total karena banyak program Pak Bupati yang harus saya publikasikan kepada masyarakat. Nah, informasi ini harus sampai kepada masyarakat. Sama seperti saya duduk di sini juga, saya menginformasikan kepada masyarakat bahwa di SMP 3 sudah ada program podcast. Ini salah satu bentuk inovasi di SMP 3, bentuk kegiatan ekstrakurikulernya yang luar biasa bagi saya. Karena mungkin ini saya Provinsi Jambi mungkin ya, saya rasa baru ini karena saya belum melihat di sekolah lain seperti itu. Iya. Ya, makasih Pak. Ini terkait dengan Bapak juga tadi dikatakan Bu Resti adalah seorang alumni SMP 3 Batanghari. Ya, bagaimana peran alumni, Pak? Berapa pentingnya alumni ini untuk SMP gitu, Pak? Untuk sekolah yang Bapak pernah belajar di sini. Peran alumni itu sebenarnya sangat besar karena setiap kita ini mempunyai peran masing-masing. Apalagi mungkin alumni ada yang sudah mempunyai kedudukan yang mungkin lebih daripada kita dan juga yang tidak juga karena tindakan perbuatan yang harus dilakukan banyak wujudnya. Mungkin partisipasi aktifnya bagaimana bisa membantu pengembangan di sekolah ini menjadi lebih baik. Dan itu yang saya upaya lakukan, Bu, pada saat anak saya juga sekolah di sini kemarin. Bagaimana saya berusaha total juga sebagai alumni, juga sebagai orang tua pada saat itu, sebagai pengurus paguyuban di SMP 3. Jadi terus berinovasi gitu ya, Pak ya? Itu wajib. Ya. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah sejauh mana peran Pak Amir ini, Pak, Bu ya? Karena beliau juga selain alumni juga selaku paguyuban ya. Gimana, Bu? Ya, Ibu. Terima kasih, Bu Erma. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang nih ke Pak Amir Hamzah hari ini di tengah kesibukan beliau yang sangat padat, sangat luar biasa, tapi masih menyempatkan bisa hadir di sekolah ini. Ini adalah apresiasi yang sangat besar. Yang kedua, ini ucapan selamat kepada Pak Amir ini, kebanggaan dari SMP 3 Batanghari, alumni SMP 3 bisa menjadi pejabat Batanghari. Ini kan sesuatu yang menjadi kebanggaan dari kami semua. Nah, terkait dari pertanyaan Bu Erma tadi, bagaimana kiprahnya Pak Amir di masa ini yang sangat berkesan bagi kita semua. Pak Amir ini adalah orang yang paling sangat mudah saya telepon, dihubungi. Contohnya kemarin kita mau mengadakan kegiatan pramuka, kita kekurangan tenda, tinggal angkat telepon, Pak Amir bantu nih Pak. Itu dalam hitungan detik, oke siap Bu, besoknya ini sudah hadir. Jadi sosok seperti Pak Amir ini yang sangat kita harapkan yang bisa membantu sekolah ini. Kenapa? Kegiatan-kegiatan sekolah tanpa didukung oleh orang-orang seperti beliau ini pasti akan menemukan hambatan, tidak akan bisa semulus itu jalannya. Jadi kami berharap Pak Amir masih tetap bersama kita nih, Irma ya. Jadi kita butuh Pak Amir yang lain ya, Bu, untuk sekolah kita ya, Bu ya. Benar. Ya. Silakan. Gini Pak, Bapak tadi tuh sebagai alumni SMP Negeri 3 Batanghari, itu tahun berapa ya Pak? Saya masuk SMP 3 itu tahun 91, tamat tahun 94. Masuk 91, tamat tahun 94. Saya belum lahir berarti, Pak. Saya lahir tahun 95. Itu pembelajaran yang dulu, zaman Bapak dulu sama zaman sekarang tentu jauh berbeda ya. Karena kalau dulu kan IT masih kurang, Pak. Apalagi sekarang Bapak menjabat sebagai Kadis Diskominfo. Nah, gimana cara Bapak menyikapi perbedaan zaman Bapak sekolah dulu dengan sekarang untuk mendidik anak-anak Bapak? Harus belajar. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Saya ini kita sudah dihadapkan dengan kondisinya udah zaman digital. Sudah dihadapkan
mau tidak mau tuntutan zaman kita harus siap. Dan ini juga mungkin peran orang tua itu besar, Bu. Pertama, kita harus lebih fokus terhadap anak, terutama dengan dunia digital. Anak akan lebih mudah melihat dunia luar. Ya, sisi negatifnya akan lebih banyak. Sejauh mana peran aktif kita orang tua dalam mewaspadai ini, seperti itu. Memang secara tidak langsung dia sisi positif juga banyak. Ya. Mereka akan menemukan dunia-dunia baru di sini, yang mungkin mereka tidak temukan di jalur pendidikan resmi formal. Melalui dunia digital mereka akan temukan itu. Akan banyak kemudahan. Proses belajar mengajar pun banyak ilmu yang didapatkan dari dunia digital, dari internet seperti itu. Kalau di gini Pak, ada nggak kaitan antara Diskominfo dengan dunia pendidikan kita sekarang? Saat ini kami sedang bekerja sama. Alhamdulillah kita didukung juga oleh Bapak anggota DPR RI, Pak Hasbi Ansori, Bu. Hasbi Ansori. Kami sudah membantu untuk sambungan internet gratis di 17 sekolah dengan kategori sekolah yang terletak di minus sinyal atau black spot. Yang tertinggal ya. Tertinggal. Ya, Pak, dalam tanda Ada 3 kategori. Pertama dia tertinggal, terisolir dan terdepan. Nah, mungkin nanti juga saya sudah coba mengkomunikasikan mungkin seperti SMP3 nih, dia tidak tertinggal, tidak terisolir, tapi dia bisa kita jadikan terdepan. Gitu. Iya. Kita upayakan itu. Saat ini saya lagi berupaya ada suatu SD di daerah Sungai Baung, saya upayakan karena kemarin mereka sudah mendapatkan bantuan komputer 25 unit tapi kendala sinyal. Ini proposalnya sudah saya buat. Nah, semoga dengan ada namanya di program Bakti Kominfo namanya. Mereka memberikan sambungan internet gratis dan kemarin saya sudah buat juga proposal untuk ke gubernur. Karena alhamdulillah selaras dengan program kita, Pak Gubernur kita ada namanya program pembangunan 10 jaringan tower gratis. Dan itu kita coba usulkan khusus untuk Batanghari untuk mengatasinya. Untuk mengatasi kendala sinyal dan jaring internet di Batanghari, kita coba juga selain ke pusat melalui Kementerian Kominfo juga ke pihak Provinsi Jambi. Oke, luar biasa. Semoga semua rencana-rencana itu cepat terwujud ya, Bu ya. Amin. Amin. Ini terkait masa-masa Bapak dulu waktu di SMP. Kira-kira ada enggak tuh hal-hal yang sangat berkesan mungkin sama gurunya atau pelajarannya waktu di SMP? Boleh Bapak ceritakan, Pak? Saya ini sekolahnya nakal sebenarnya. Tapi nakal jadi gadis, Pak. Saya nakal. Saya pernah buat guru nangis gitu. Saya masih ingat itu Bu Nursiin. Pas dia masuk saya kunci itu pintunya. Kunci di mana, Pak? Saya kunci dari dalam, saya kunci. Tinggal dia bisa masuk. Dia bisa masuk. Itu masalah guru bahasa Inggris ya? Guru bahasa Inggris, Bu Nursiin kan ada adik yang di sini kan? Ya, Ibu kakaknya Bu Nur Mesra. Nur Mesra. Bapak sudah pernah minta maaf belum tuh sama Sudah. Mungkin bisa disapa Pak sekarang. Ibu, Assalamualaikum Bu Nursiin, saya minta maaf atas kelakuan saya dahulu. Gitu. Dan jujur saya pernah bawa minggat satu kelas mandi ke sungai gitu kan. Nah, itu benar. Karena jujur kita enggak yang kondisi dulu ya, memang kita nokat, tapi untuk pendidikan nggak jauh-jauh beda lah. Nggak pernah juga kalau prestasi sih menengah. Itu. Walaupun nakal tapi kreatif gitu ya. Itu. Nakal baik. Benar. Mungkin juga Bapak pengurus OSIS mungkin ya waktu itu. Ya OSIS. Saya aktif juga di Pramuka. Iya. Tapi kita ingetin dulu nih Pak sama siswa kita yang nakal-nakal jangan ditiru gitu ya Pak. Untuk yang hal itu jangan ditiru. Iya. Tapi bedanya dulu kan batasnya sebatasan itu loh. Kenakalan anak dulu itu nggak beda sama sekarang. Iya. Kami tidak, maksudnya dalam konteksnya nakalnya nakal yang bukan seperti sekarang, tidak terlibat hal-hal yang lebih negatif tidak. Karena itu. Sekarang kan semakin bertambah zaman, semakin banyak ya Pak kenakalan-kenakalan di luar sana yang tidak terkendali. Tidak terkendali. Mungkin kalau nakal sekarang sebaiknya mereka mewujudkan dalam bentuk kreativitas, karena saya ini kan didukung kemampuan finansial, mungkin orang tuanya mendukung dan wadahnya akan lebih banyak nih Bu. Wadah untuk mengaktualisasikan dirinya. Seperti itu. Ini terkait dengan yang masa kecil kita dulu ya Pak ya. Ini ada zaman sekarang ini terkait dengan game anak-anak yang cenderung main game itu ya Bu di internet. Ini bagaimana menurut Bapak nih, pandangan Bapak? Secara pemerintah sudah berupaya Bu untuk bagaimana membanet game-game yang tidak mendidik. Sudah berupaya, memblokir
akun-akun tersebut. Tapi yang paling besar di sini adalah peran aktif orang tua. Iya. Peran aktif orang tua itu tidak bisa dipisahkan. Ada survei membuktikan memang ada kesalahan kita orang tua itu memberi ajaran anak 2 tahun sampai 6 tahun itu diberi dengan HP itu sangat tidak mendidik. Otomatis dia akan mengaruhi pola pikirnya. Pola pikirnya sehingga kalau dia dari kecil sudah kita biasakan pakai HP, dia akan terbiasa, Bu. Kalau enggak, karena ini ada kesan mak-mak juga nih, Bu. Ya. Takut anak nangis kasih HP. Takut anak itu Kasih makan, kasih HP. Kasih makan kasih HP. Mamanya pun main HP juga. Ya. Ini ada pola yang tidak mendidik mungkin. Ini tantangan kita di zaman sekarang. Tantangan kita seperti itu. Benar. Gini Pak, tadi kan kita terkait game ya, Bu Erma ngomong terkait game. Kira-kira kita kalau misalnya nonton YouTube, lihat di Facebook, banyak sekali tuh pertandingan game yang diadakan. Nah, menurut Bapak itu pertandingan game yang diadakan tuh bagus tidak untuk pendidikan kita? Ada nggak sisi positifnya gitu? Selagi digunakan dengan tidak melebihi kadarnya, baik. Karena kadang itu game kan bagian hiburan juga, Bu. Tapi dengan kadar yang wajar. Tapi ketika yang parahnya ini jadi masalah kan kita di luar kadarnya. Di luar dosisnya. Mestinya kalau sudah hiburan mungkin mainnya 15 menit. Ini enggak. Belajar 15 menit mainin 3 jam gitu. Iya, benar. Mungkin kalau yang lomba-lomba tuh bisa menumbuhkan sportivitas ya, Pak ya. Melatih juga kan? Melatih pressing otaknya kan di situ juga. Itu. Benar. Mungkin harapan Bapak ke depannya, Pak, tentang podcast SMP 3 ini seperti apa, Pak? Pertama saya mengapresiasi dengan adanya podcast ini. Saya melihat banyak perkembangan. Alhamdulillah saya mengikuti ini perkembangan SMP 3. Jujur walaupun anak saya sudah tamat dari sini, saya terima kasih Bu udah mendidik anak saya. 3 tahun itu saya mengikuti semua kegiatan di SMP 3. Mungkin ibu-ibu juga tahu, saya tidak pernah terlepas dari kegiatan SMP 3. Dan saya minta juga mungkin yang orang tuanya, yang anaknya masih di sini ya, ayo disupport SMP 3. Saya juga walaupun anak saya tidak di sini, saya akan tetap bantu SMP 3. Kenapa? Ada tanggung jawab moral kita selaku orang Batanghari untuk membuat dunia pendidikan ini menjadi maju. Sejalan dengan program Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Batanghari yang terpilih kemarin menuju Batanghari Tangguh. Ya, karena pendidikan ini utama, Bu. Pendidikan itu utama. Pendidikan kunci dari segalanya ya, Pak ya. Mungkin kita bisa pesan Ibu melalui Pak Amir untuk Pak Bupati kita bisa hadir di sini. Ya, tentunya seperti yang Pak Amir sampaikan juga tadi, dari kacamata Pak Amir sendiri bahwa kegiatan podcast yang kita laksanakan di sini sangat mendukung sama mensupport kegiatan pembelajaran di era pandemi ini. Jadi itu juga yang membuat kami, yang memotivasi kami bagaimana berjuang semaksimal mungkin apa yang bisa kami lakukan dalam rangka ini menutupi kekurangan pembelajaran kita di masa pandemi. Nah, harapan kami ini mendapat dukungan yang besar, terutama dari pemerintah ini. Pak Amir sudah menyatakan dukungannya. Nah, kami berharap dari Pak Bupati, dan kami yakini Pak Bupati pasti akan mendukung kegiatan kita ini. Nah, tentunya mungkin melalui Pak Amir nanti bisa, ya kami berharap Pak, bahwa kegiatan podcast ini nanti suatu saat akan diisi oleh Pak Bupati kita. Tadi sudah sama-sama kita dengar bagaimana dukungan yang luar biasa yang diberikan oleh Pak Kadis kita ini kepada sekolah kita. Nah, harapan kami tentunya dukungan ini Pak tidak berhenti hanya di sini, dan ke depan tentu kami sangat mengharapkan lebih lagi dari ini. Karena nampaknya Pak Amir dengan SMP 3 itu tidak bisa dilepaskan lagi, Pak. Nah, tentunya tidak hanya sebatas Kadis Diskominfo yang mendukung kami lebih dari itu, Pak. Dan kami yakini saat ini pemerintah daerah kita khususnya Pak Bupati juga sangat mendukung kegiatan kami ini. Nah, kami berharap punya keinginan ada momen yang tepat nanti Pak Amir bisa membantu kami untuk menghadirkan Pak Bupati hadir ke sekolah ini, memberikan dukungan secara langsung kepada sekolah ini juga sebagai mungkin motivasi untuk sekolah-sekolah di luar sana. Nah, itu Pak Amir ya. Ya, insya Allah nanti melalui dinas terkait akan coba saya komunikasikan. Karena ini kan sudah bentuk inovasi diinginkan Pak Bupati seperti inilah. Hal baru itu seperti ini, ada inovasi yang dibuat. Ada suatu perubahan yang dibuat di suatu sekolah di Batanghari. Ini salah satu inovasi. Bahkan saya pun memberikan ruang dari komunikasi saya sebelumnya saat saya dilantik menjadi Kadis Kominfo, ketika berkomunikasi sama Ibu Kepala, Ibu Kepsek, saya sampaikan, Bu, ini di Kominfo ini ada radio nih. Kapan nih?
SMP 3 mau ngisi programnya silakan. Saya kasih space di radio. Itu pernah saya sampaikan itu. Maksud saya gini, saya pengen memang dunia pendidikan sekarang kan kita harus mengenali bakat tuh, Bu. Ada minat bakat namanya, minat bakat siswa, karena bisa jadi saja 10 tahun akan datang mungkin lahir presenter dari SMP 3 Batanghari. Ini enggak tahu ini. Karena minat bakatnya enggak bisa, karena jujur kalau secara pendidikan akademis mungkin dia tidak mendukung nih, tapi minat bakatnya dia akan berlebih. Iya. Itu harus, itu menjadi PR kita juga tuh, Bu, harus kita kenalin sejak dini. Dan ini memang ada pembinaan untuk anak-anak nih Pak, ya, untuk menjadi podcast, kemudian untuk editornya, kemudian kameramen dan seluruh kegiatan yang lainnya. Ini tidak hanya nanti dilaksanakan oleh guru, tapi juga anak-anak kita sebagai tokohnya Pak, ya, sebagai pelakunya ini ke depan. Jadi memang betul ada pengkaderan, dan ini akan menjadi ekstrakurikuler kita nanti Pak, untuk anak-anak yang memang berbakat di bidang ini nanti. Ya, karena bakat nih Bu, pengenalan bakat anak nih ada dua kemungkinan. Kalau tidak kita arahkan ke sisi positif, dia akan menjadi negatif. Gitu. Makanya situs kita KPU RI itu pernah diretas. Diretas tuh oleh orang yang sekolahnya itu tidak tinggi-tinggi amat. Cuma tamat SMA dia bisa meretas situs KPU pada saat itu. Itu kejadiannya siswanya di Padang. Masih remaja. Iya. Itu tadi ketika tahu begitu akhirnya ada tindakan kepolisian, akhirnya diangkat menjadi karyawan. Seperti itu. Karena dia punya kemampuan. Dan ini akan muncul sungguhnya banyak anak-anak kita yang punya kelebihan yang selama ini mungkin itu tadi pengaruh HP itu. Iya. Itu juga sisi positifnya, dia akan mudah untuk belajar. Itu seperti itu. Karena dia belum punya wadahnya ya Pak. Wadahnya. Sekarang kita bikin wadahnya. Ini podcastnya wadahnya kan lagi. Podcastnya kan lagi membooming nih di semua orang podcast. Jadi Kebujak podcast juga kan lagi booming Bu. Tahun ini bisa jadi. Tapi kita nih memang nanti fokus ke masalah dunia pendidikan Pak. Benar. Pembelajaran Ya. anak-anak. Kan sisinya Bu, setirnya kita yang kendalikan Bu. Ya. Mau kita setirkan dunia pendidikan bisa juga, hiburan juga bisa, Ya. tergantung nanti pengendaliannya. Jadi Ibu Wakil Kurikulum sama Bu Kepsek siap tidak nih? Siap. Kadis Diskominfo sudah mengatakan atau mengundang kita bahwa kita sudah dikasih space untuk radio tadi ya Pak Radio, ya. silakan, ya. Harus kita Siap, siapin. harus, ya. Manfaatkan, maksudnya gini, siap. pemerintah tuh ada wadah nih radio, ya silakan manfaatkan nih. Karena ini kan untuk kita juga, silakan. Selagi anak-anak bisa berkreativitas di sana, nanti saya jadwalkan nih maunya di hari apa, silakan anak-anak belajar untuk menjadi penyiar di sana Bu. Kita nggak tahu Bu, nanti depannya banyak nih bisa jadi penyiar hebat. Cuma kan lahirnya dari awal, dari bawah, muncul dari Batanghari dari ya Pak ya. Dari Batanghari kan memungkinkan itu untuk itu. Jadi dari sini dulu mana tahu naik ke Jambi nanti naik levelnya Pak, Jambi, naik lagi ke iya. nasional gitu. Itu banyak. Mungkin boleh nih Pak, Bapak kasih sedikit saja statement mengenai pendidikan di SMP Negeri 3 Batanghari yang berkaitan dengan ilmu teknologi. Saya melihat SMP 3 sudah banyak berinovasi. Jujur dalam 3 tahun saya kemarin di sini, ketika menjadi ketua paguyuban, saat ini saya sudah melihat ini inovasi terbarunya gini, sudah ada podcast. Kemarin kan masih tentang komputer Bu ya. Iya. Ya, ada Baru multimedia tablet, multimedia ini sudah ada podcast. Ini sudah luar biasa. Nah, ini salut saya sama Ibu Kepsek, Ibu Wakil Kepsek dan semua guru-guru di sini. Terus tingkatkan, karena apalagi saya melihat apalagi ini Pak Bupati kita ini memang orangnya jujur, orangnya energik Bu. Berinovasi ini dia senang. Nah, nanti ya akan coba saya sampaikan sama Pak Bupati bahwa SMP 3 sudah merespon nih dengan visi misi Pak Bupati itu tentang inovasi itu sudah dilakukan di SMP 3 Batanghari. Jadi kita tinggal nunggu kedatangan Iya. Bapak Bupati. Amin. Mudah-mudahan secepatnya ya Pak. Iya. Dan semoga juga kondisi pandemi ini cepat berlalu ya Pak. Sekarang zona kita sudah kuning. Sudah kuning, Ya, alhamdulillah di sana sudah zona kuning. Vaksinasi kita juga sudah di angka 49%, sudah di angka 114.000 vaksinasi kita. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama Bu. Nah, teman komunikasikan dengan semua jajaran bahwa COVID ini kunci yang kita harus vaksinasi dulu. Ini mohon maaf kita tidak memakai masker karena alhamdulillah kita dalam kondisi yang hilang gitu. Dan sudah divaksin 2 kali kan? Iya, benar, sudah. Dia sudah divaksin 2 kali.
Dan ini juga pada sempat ini saya menghimbau juga Bu untuk kita agar segera memvaksinkan diri. Iya. Terutama anak-anak kita nih. Kalau anak-anak sudah di angka 48%. Saya lihat data terakhir tadi untuk remaja itu sudah di angka 48%. Sudah lumayan lah untuk pencapaian vaksin. Karena Batang Hari itu konsen untuk ini Bu. Kita tuh untuk vaksinasi itu setelah Kota Jambi itu kita nomor 2-nya. Memang jor-joran untuk vaksinasi. Makanya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Saat ini kita di zona kuning. Ke depan 2 pekan ke depan mudah-mudahan kita bisa di zona hijau. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Bapak, kami terima kasih sekali Bapak sudah mau berkunjung ke podcast kita ya Bu ya. Iya. Oke, mungkin itu dulu sahabat Tripod pembahasan kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam Trimedia.